anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Kur, dengan kita mengangkat tangan. Anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Semua hanya karena anugerah-Mu atas kehidupan kami. Engkau memberi panjang umur, kesehatan, dan kesempatan kami bisa beribadah melayani Tuhan pada malam hari ini dalam doa penyembahan kami kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD dimanapun berada, Engkau urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami, sampai di hadirat-Mu benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kami Tuhan. Mujizat-Mu terjadi atas kami semua. Gerakkan jiwa-jiwa datang kepadamu oleh dorongan firman-Mu, kasih setia-Mu. Engkau tolong semua Tuhan yang dalam perjalanan serta lindungi sampai tiba di tempat ini dengan selamat, tidak terhalang oleh apapun. Buka jalan semua yang sudah lama undur, Engkau kembalikan, jiwa baru Engkau pertambahkan. Gembalakan kami, pakai kami menjadi saksi-Mu, mengajak jiwa-jiwa untuk datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan, saluran internet dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah. Saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita kembali memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 188. 188 nyanyian Psalm. Ku dengar firman-Nya kepadaku, hendaklah Engkau suci seperti aku pun sucilah. Berikanlah dirimu masuk pintu yang sempit yang menuju kesempurnaan. Bait yang kedua. Ku dengar dia berdoa untukku, ya Bapa di surga, mereka semua milik-Mu. Peliharakanlah mereka dalam nama-Ku, supaya dipermuliakan bersama. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak
menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisan. Betapa besar kasih setia. Bait yang ketiga. Ku dengar dia berkata padaku, aku mau habiskanku menjadi hamba kesucian. Asal kau mau taat pada segala firman dan melakukan segala kehendakku. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisanmu. Betapa besar kasih. Sekali lagi kur dengan kita mengangkat tangan. Siapakah diriku ini yang begitu diperhatikan? Ku tak layak menerima semuanya. Kemurahan yang mengangkatku untuk menerima tabisan. Betapa besar kasih setiamu. Puji Tuhan. Kita akan tetap memuji muliakan nama Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 80. 80 nyanyian Psalm. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang umat kepunyaan Allah. Diberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya. Dari atas. Akulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang umat kepunyaan Allah. Beritakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya. Dari atas sekali lagi. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang umat kepunyaan Allah. Beritakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Puji Tuhan, masih kita akan tetap memuji muliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani nomor 303, dan saya undang kita akan sama-sama berdiri, kita memuji muliakan nama Tuhan. 303 nyanyian rohani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Dari atas, biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Tak ada banyak waktu, giat ladang jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan dari atas. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Tak ada banyak waktu. Tak ada banyak waktu. Lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintang. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan masih memuji Tuhan dari nyanyian tambahan nomor 11. Nomor 11 dari nyanyian tambahan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar dari atas. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Dari atas sekali lagi. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas. Sekali lagi. Kur. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tuhan, menjadi permohonan kita, biarlah setiap pelayanan yang kita lakukan sungguh-sungguh adalah dorongan firman, kasih dan Roh Kudus Tuhan. Puji Tuhan, kita masih akan tetap memuji Tuhan dari nyanyian Psalm nomor 67. 67 nyanyian Psalm. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu?
Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu, kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuh. Bait yang kedua. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Dan ciptakan dalam diriku kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku bait yang kedua. Ku tahu semua akan sia-sia. Ku tahu semua kan sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuh. Bait yang ketiga. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Puji Tuhan. Masih kita akan tetap memuji Tuhan. Satu kali lagi dari nyanyian rohani nomor 306. 306 dari nyanyian rohani. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu
selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Lagi dari atas. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Lagi bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Biarlah ini menjadi permohonan dan kerinduan kita kepada Tuhan. Biar seluruh, bukan hanya setiap pribadi kita, tetapi seluruh keluarga kita bisa melayani Tuhan dalam pelayanan yang benar, dalam tahbisan yang benar, dalam firman pengajaran yang benar, supaya kita juga boleh bersatu saat Yesus datang kembali kedua kali. Kita bersama-sama melayani Tuhan untuk selama-lamanya, sampai garis akhir hidup kita. Puji nama Tuhan, kita mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian nomor 68, nyanyian Pesalu 68, nyanyian Pesalu. Dan saya undang kita akan sama-sama berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Engkaulah Tuhan yang ku sembah, Engkau anak domba yang berlayar membukakan semua rahasia firman. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Yang kedua, Kau telah menjadikan hidup kami ini. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidup. Sekali lagi, dan pelayanan selanjutnya dengan hormat saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kau telah
Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Yang kedua, Kau telah menjadikan hidup kami. Kau telah menjadikan hidup kami ini menjadi imam rajani. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Aku menyembah Engkau Tuhan. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah hanya Engkau penebus hidup kami. Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Bangsa kafir bisa menjadi imam-imam dan raja-raja yang berlayak untuk beribadah melayani Tuhan, berlayak untuk menyembah Engkau, menjadi milik Tuhan selama-lamanya Tuhan. Itu sebabnya kami sangat merindukan Tuhan untuk bisa melayani Tuhan dalam pelayanan yang berkenan kepadamu, pelayanan yang sungguh-sungguh memuliakan nama-Mu Tuhan. Namun kami banyak kesalahan, kekurangan Tuhan, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, dalam pelayanan kami. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu Tuhan. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami, sampai sungguh-sungguh kami tidak bercacat celah, sempurna seperti Engkau, dan layak untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali. Juga firman-Mu biarlah Tuhan yang mendorong Tuhan, kehidupan yang belum melayani Tuhan bisa menjadi, juga bisa diangkat menjadi imam-imam dan raja-raja yang melayani Tuhan sampai Engkau datang, sampai kami terangkat bersama-Mu. Bukakan firman-Mu bagi kami semua, dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup kami. Engkau mengubah, Engkau menolong kami semua Tuhan. Terima kasih Engkau mengadakan mujizat di tengah kami. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintang. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Gereja-gereja lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepadamu saat ini, dimanapun berada, Tuhan berkati mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukanlah dalam satu pengajaran yang benar, yang membawa kami dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada pada kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-9 sampai 20. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20. Ini penglihatan Yohanes di Patmos, ya. Penglihatan Yohanes di Patmos judulnya. Wahyu 1 ayat 9 sampai 20, penglihatan Yohanes di Patmos. Penglihatan Yohanes di Patmos. Kita membaca ayat yang ke-9, kita membaca ayat yang ke-9. Aku Yohanes
saudara dan sekutumu dalam kesusahan, Ya, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yesus berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ya, ini ya. Jadi ini penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Dalam ayat 9, Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos, itu sama dengan dibuang. Rasul Yohanes dibuang ke Pulau Patmos bukan karena berbuat jahat. Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos sama dengan dibuang ke Pulau Patmos bukan karena berbuat jahat, tetapi karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Ya, sama dengan mengalami sengsara daging karena firman Allah, kesaksian Yesus. Tanpa dosa, sengsara daging tanpa dosa, sehingga mendorong untuk masuk teman sekutumu, ya, saudara dan sekutu, masuk persekutuan yang benar dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos sama dengan dibuang ke Pulau Patmos, mengalami sengsara daging bukan karena berbuat jahat, tapi karena firman Allah dan kesaksian Yesus. Sama dengan mengalami sengsara daging tanpa dosa. Tanpa dosa. Ini garis bawahi, sengsara daging tanpa dosa bersama Yesus. Sehingga mendorong untuk masuk persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Mendorong untuk masuk persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Persekutuan dengan sesama itu persekutuan tubuh Kristus yang benar, dan persekutuan dengan Tuhan itu persekutuan tubuh dengan kepala selama-lamanya. Nah ini sengsara tanpa dosa, sengsara daging tanpa dosa mendorong untuk masuk dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan dan sesama. Persekutuan dengan sesama itu persekutuan tubuh Kristus yang benar sampai sempurna. Kemudian persekutuan dengan Tuhan, persekutuan tubuh dengan kepala untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Nah, waspada ada sengsara lain. Waspada, sengsara karena dosa akan mencerai-beraikan. Sengsara karena dosa akan mencerai-beraikan persekutuan yang benar. Sengsara karena dosa akan mencerai-beraikan persekutuan yang benar dan masuk persekutuan yang tidak benar. Persekutuan yang tidak benar. Salah dengan benar tidak bisa bersekutu. Mencerai-beraikan persekutuan yang benar. Tapi salah dengan salah bersekutu. Tapi bersekutu yang tidak benar. Persekutuan yang tidak benar. Persekutuan tubuh Babel. Persekutuan yang tidak benar itu persekutuan tubuh Babel. Saya mempelai wanita setan yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Persekutuan yang tidak benar, persekutuan tubuh Babel, mempelai wanita setan yang akan dibinasakan untuk selama-lamanya. Nah ini, semoga kita bisa mengerti. Jadi sengsara tanpa dosa bersama Yesus itu yang mendorong masuk persekutuan yang benar. Ada 3 hal yang penting dalam persekutuan yang benar. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan. Yang pertama, persekutuan dalam kesusahan sama dengan jalan kematian. Ini ujian bagi kita, ujian terberat. Ini persekutuan yang sejati. Persekutuan yang sejati justru dalam kesusahan. Dalam kesusahan. Ya, mulai persahabatan kalau dalam kesusahan, itu yang sejati. Kalau dalam nikah, dalam kesusahan kita bersekutu, itu yang sejati. Yang sejati. Dalam gereja, dalam kesusahan kita bersekutu, itu yang sejati. Itu yang sejati. Persekutuan yang sejati, itu dalam kesusahan. Ini ujian terberat dalam kehidupan kita. Semoga mengerti. Yang kedua, persekutuan dalam kerajaan. Jalan kebangkitan, ini yang kita pelajari. Dan yang ketiga, persekutuan dalam ketekunan untuk menantikan Yesus. Ketekunan untuk menantikan Yesus. Ini persekutuan dalam ketekunan untuk menanti Yesus. Jalan kemuliaan. Dalam kesusahan dulu, kemudian kebangkitan,
dan dalam ketekunan untuk menanti Yesus. Dalam kesusahan ini ujian terberat bagi kita untuk masuk persekutuan yang benar dalam kesusahan. Ini yang sejati, teman yang sejati, istri yang sejati, suami yang sejati dalam kesusahan. Saya bersyukur pada Tuhan. Menjadi hamba Tuhan diizinkan dalam kesusahan. Ketika Ompong meninggal dunia, aku dalam kesusahan. Mengenai persekutuan yang benar ini. Saya dicerca sana sih ada satu hamba Tuhan yang datang pada saya. Nah, itu yang sejati, itu yang sejati. Kalau orang dipakai Tuhan, orang diberkati banyak datang, belum tentu, belum tentu. Saya sidang jemaat mendukung hamba Tuhan yang dipakai, diberkati, belum tentu. Tua-tua pengerja mendukung, belum tentu. Tapi kalau dalam kesusahan dia mendukung, itu betul-betul sejati, sejati. Kalau mencerca, ini bahaya, bahaya, itu bahaya besar. Semoga kita bisa mengerti, baru bisa masuk persekutuan dalam kerajaan. Saya bersyukur kalau Bapak, Ibu, Saudara dan saya masuk dalam kesusahan, kita bisa lihat orang di sana. Suami, istri bisa lihat, ini istri sunggunda ini. Dalam kesusahan. Ini suami sunggunda ini. Dalam kesusahan. Saya dalam sidang jemaat, itu ini gembala sunggunda. Dalam kesusahan dilihat. Ini jemaat sunggunda, ini pengerja sunggunda, ini tua-tua sunggunda. Kalau kita dalam kesusahan itu gimana sikapnya? Kalau malah memanasi, malah itu gawat. Gawat itu. Itu gawat. Jadi semoga kita mengerti. Nah, sekarang persekutuan dalam kerajaan. Ini jalan kebangkitan. Persekutuan dalam kerajaan. Pada hari Minggu kita sudah mendengar persekutuan dalam kerajaan adalah persekutuan imam-imam dan raja-raja. Karena kita diangkat. Hari Minggu sudah kita pelajari. Yesus turun ke dunia paling bawah. Kemudian naik untuk memberi pemberian. Itu mengangkat kita jadi imam dan raja. Jadi persekutuan dalam kerajaan adalah persekutuan imam-imam dan raja-raja yang berhak untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang layak untuk masuk. Berhak atau layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini penting. Persekutuan imam-imam dan raja-raja yang berhak atau layak masuk kerajaan surga. Masuk kerajaan surga. Imam itu seorang yang suci. Imam sama dengan seorang yang suci. Imam sama dengan seorang yang memangku jabatan pelayanan dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Memangku jabatan pelayanan dari Tuhan. Itu imam. Imam adalah seorang yang berdiri berdiri di tengah, di antara sidang jemaat dengan Tuhan. Imam adalah seorang yang berdiri di tengah, di antara sidang jemaat dengan Tuhan, untuk ikut dalam pelayanan pendamaian. Itu imam. Untuk ikut dalam pelayanan pendamaian. Untuk ikut dalam pelayanan pendamaian. Yang memperdamaikan kita adalah imam besar, Yesus. Itu dia melakukan, melayani kita dengan pelayanan pendamaian. Tapi imam-imam diikut sertakan di dalamnya. Ikut serta dalam pelayanan pendamaian. Jadi imam itu bukan tukang adu domba, bukan. Tapi ikut dalam pelayanan pendamaian. Bukan tukang adu domba dengan gosip sana, gosip sini, tambah sana, tambah sini. Bukan. Kalau ada masalah besar jadi kecil. Ya, masalah kecil jadi tidak ada. Itu seorang imam. Itu seorang imam. Ya, semoga kita bisa bukan mengadu sana, mengadu sini, adu domba. Kalau sudah pecah semua, senang. Itu bukan imam. Itu setan. Bukan imam, itu setan. Semoga kita bisa. Dan biasanya adu domba ini dengan kebohongan. Ya, dengan kebohongan. Separuh-separuh ceritanya. Separuh-separuh ceritanya. Separuh-separuh ceritanya. Ya, itu semoga kita mengerti. Jadi yang dia salah tidak diceritakan, yang dia benar. Yang dia salah tidak diceritakan. Ya, cuma disimpan-simpan aja. Tapi orang yang terpancing itu bodoh, bukan imam juga. Kalau dia imam, dia redam. Tunggu dulu, kita tanya dulu. Ayo kita tanya, kita selidiki. Kita tanya dulu. Yang benar yang mana?
Nah, begitu. Jangan langsung percaya. Banyak kebohongan. Kami hamba Tuhan banyak yang bohong. Kami hamba Tuhan banyak yang bohong. Tuhan yang tahu. Ya. Kami hamba Tuhan banyak yang bohong. Kami sidang jemaat banyak yang bohong. Tuhan yang tahu semua. Tuhan yang tahu semua. Semoga kita bisa. Ayo ikut melayani pelayanan pendamaian bersama Tuhan. Itu imam. Bukan tukang adu domba. Bukan. Bukan. Dengan berbohong, dengan bergosip sini sana. Bukan. Tapi mari ada perkara besar. Ayo diredam dulu. Bukan jangan membela A, membela B. Tidak usah diredam dulu. Sabar dulu. Ayo kita cek dulu. Diredam dulu. Perkara besar jadi kecil. Orang sudah wah. Tunggu dulu. Sabar. Kita tanya dulu. Kita tanya benar. Nah, itu sudah jadi kecil. Perkara kecil. Itu bisa ditiadakan. Semoga kita bisa. Dan imam adalah seorang yang beribadah melayani Tuhan. Ini sama dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan dengan jabatan masing-masing. Itu imam seorang yang beribadah melayani Tuhan sesuai jabatan pelayanan. Sesuai yang dengan jabatan pelayan yang diterima dari Tuhan. Ini yang disebut hamba Tuhan. Imam sama dengan hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Imam itu hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Semoga kita. Sekarang kembali pada hari Minggu kita mendengar penampilan seorang imam. Penampilan seorang imam. Kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Nabi Yohanes. Tadi Rasul Yohanes. Sekarang kita belajar pada Nabi Yohanes Pembaptis. Dalam Markus 1 ayat yang ke-6. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-6. Injil Markus 1 ayat yang ke-6. Injil Markus 1 ayat yang ke-6. Mari. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Terima kasih. Jadi Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang dari kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini penampilan seorang hamba Tuhan, Yohanes Pembaptis. Yaitu memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ini penampilan secara umum. Ini pada hari Minggu kita sudah mendengar penampilan secara umum, yaitu kesederhanaan, sederhana. Artinya tidak menonjolkan perkara-perkara duniawi, perkara jasmani. Tidak menonjolkan perkara duniawi, perkara jasmani. Artinya apa? Bukan tidak boleh. Loh, saya dapat berkat baju mahal, tidak boleh. Oh, boleh. Sepatu mahal, boleh. Silakan. Mobil mahal, silakan. Tetapi artinya sederhana itu, sederhana, penampilan sederhana, berasal dari hati sederhana, tidak menonjolkan perkara duniawi. Artinya tidak menonjolkan perkara dunia itu, artinya tidak menonjolkan perkara dunia itu artinya kalau kita memiliki yang bagus, yang mahal, tidak bangga, tidak membangga-banggakan, tidak menggembar-gemborkan, tidak bangga. Kalau kita mendapatkan yang sederhana, yang tidak terlalu mahal dan lain-lain, tidak kecewa, tidak putus asa. Nah, selalu mengucap syukur. Itu namanya sederhana, orang sederhana. Tidak bangga kalau mendapat yang mahal, yang bagus. Tidak bangga. Biasa saja. Kalau mendapatkan yang kurang baik, mungkin menurut kita kurang mahal, kurang baik, tidak kecewa, tidak putus asa. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu sederhana. Penampilan sederhana. Berasal dari hati sederhana. Ayo, rumah, mobil, mungkin pakaian, sepatu, apa saja. Sederhana aja. Kalau bagus tidak bangga. Mengucap syukur pada Tuhan. Kalau tidak bagus tidak kecewa, tidak putus asa. Mengucap syukur satu waktu Tuhan berkati saya begitu. Itu sederhana. Sederhana. Tidak saling iri. Tidak saling berkompetisi yang tidak baik. Bersaing yang tidak baik. Bukan. Gereja bukan tempat persaingan. Bukan untuk bersaing. Tidak iri hati, selalu mengucap syukur. Tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak iri hati.
Tidak bersaing dengan tidak baik. Gereja bukan bersaing untuk pakaian, bersaing untuk mobil dan lain, bukan. Bukan itu, tapi selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kita mengerti. Kemudian penampilan secara khusus, inilah pada hari Minggu sudah jubah bulu unta, itu pakaian dalam urapan Roh Kudus. Itu sanggup menahan kehancuran di padang gurun, menahan panas, menahan dingin, menahan kehancuran di padang gurun. Jadi imam-imam harus diurapi Roh Kudus. Ya, sebab itu harus berada di ruangan suci dan diurapi Roh Kudus. Sekarang yaitu ikat pinggang kulit. Penampilan khusus yang kedua, memakai ikat pinggang dari kulit. Memakai ikat pinggang dari kulit, ya. Memakai ikat pinggang dari kulit. Ini yang kedua, memakai ikat pinggang dari kulit. Yesaya 11 ayat yang kelima. Ini artinya ikat pinggang dari kulit. Ya, mari Yesaya 11 ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan Dia kesetiaan. Tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ia itu Yesus Raja Damai. Tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya. Jadi ikat pinggang itu kebenaran dan kesetiaan. Ikat pinggang sama dengan kebenaran dan kesetiaan. Ikat pinggang bukan dari plastik, dari kulit binatang. Ada penyembelian binatang. Jadi binatang disembelih dulu, baru dikuliti, baru sebagian kulitnya bisa dibuat ikat pinggang dari kulit. Jadi kulit ini bicara penyembelian binatang. Itu dulu binatang-binatang korban disembelih. Sekarang korban Kristus. Jadi kulit ini adalah penyembelian anak domba Allah. Korban Kristus. Jadi ikat pinggang kebenaran dan kesetiaan. Kulit itu penyembelian anak domba Allah di kayu salib. Yesus mati di kayu. Ini korban Kristus. Jadi ikat pinggang dari kulit saja, ikat pinggang dari kulit artinya kita melayani Tuhan dengan kebenaran dan kesetiaan dari yang berasal dari korban Kristus. Korban Kristus. Manusia itu tidak benar, tapi ditebus oleh korban Kristus supaya menjadi benar. Manusia itu tidak setia. Daging itu tidak setia. Daging itu pembosan. Ditebus oleh darah Yesus untuk setia. Jadi ini memakai ikat pinggang dari kulit artinya sekarang kita melayani Tuhan dengan kebenaran dan kesetiaan yang berasal dari korban Kristus. Kalau kebenaran dari manusia tidak benar seringkali. Tidak benar. Kebenaran dari korban Kristus. Kesetiaan dari korban Kristus. Semoga kita bisa mengerti. Kebenaran dari korban Kristus sama dengan, nah ini kita melayani dengan kebenaran, kesetiaan yang berasal dari korban Kristus. Kebenaran dari korban Kristus sama dengan melayani sesuai dengan firman pengajaran yang benar, Alkitab. Melayani sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Apapun yang harus kita korbankan. Nah itu kalau kita memandang korban Kristus, rela berkorban apa saja. Melayani sesuai, ini kebenaran yang berasal dari korban Kristus. Sama dengan kita melayani Tuhan dengan kebenaran yang sesuai dengan firman pengajaran yang benar. Saja, apapun yang harus kita korbankan. Apapun mungkin dituduh kebenaran sendiri, biar saja. Asal cocok dengan Alkitab. Biar kita sendiri. Oh yang lain tidak gitu, gereja lain tidak gitu. Biar aja. Asal kita cocok dengan firman pengajaran benar. Biar saja. Biar saja kita dicaci maki, mungkin diapakan. Ya sudah, lihat korban Kristus. Kalau tidak kuat, mau ikut-ikut, tidak kuat, lihat korban Kristus. Ayo pakai sabuknya lagi. Dari kulit, lihat korban Kristus. Tuhan lebih dari saya. Dia dihina, dia dicambuk, dia diludahi, lebih dari saya. Kuat. Amin, jago? Kuat. Melayani di rumah tangga.
Tubuh Kristus itu mulai di rumah tangga sebagai suami istri melayani sesuai dengan firman pengajaran benar. Saudara, apapun yang harus kita korbankan, apapun resikonya, harus di rumah tangga, di penggembalaan, antar gereja. Wah, ini pendeta misterius, ini biar aja, diam aja. Asal sesuai firman. Asal sesuai firman. Asal sesuai firman. Biar saja. Nanti malu sendiri yang mengatakan. Satu waktu akan Tuhan nyatakan. Saya doa selalu. Tuhan nyatakan. Kalau saya benar nyatakan Tuhan. Kalau saya tidak benar nyatakan. Nyatakan. Ya, supaya sungguh-sungguh pelayanan kita. Supaya sungguh-sungguh pelayanan kita. Dan kesetiaan. Sama dengan melayani dalam urapan Roh Kudus. Salah satu buah Roh Kudus itu kesetiaan. Melayani dalam urapan Roh Kudus. Apapun yang harus kita korbankan. Apapun resikonya. Melayani dengan urapan Roh Kudus. Dalam urapan. Itu kesetiaan. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Roma 12 ayat 11 ini melayani dengan dalam urapan Roh Kudus apapun yang harus kita korbankan, apapun resiko yang harus kita hadapi. Ayo melayani dalam urapan. Apa itu? Melayani dalam kesetiaan, dalam urapan. Apa itu? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jangan kendor sedikit pun. Ikat pinggang kendor tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maaf, tetap celananya melorot telanjang. Tidak ada gunanya. Harus diikat betul-betul, jangan kendor. Ayo urapan Roh Kudus jangan turun, kesucian jangan turun. Kalau kesucian turun, urapan turun. Ayo, apa itu urapan? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi kita melayani dalam urapan Roh Kudus, apapun yang harus kita korbankan, apapun resiko yang harus kita hadapi. Sama dengan melayani dengan setia berkobar-kobar. Melayani dengan setia berkobar-kobar. Apapun yang kita korbankan, yang harus kita korbankan. Apapun resiko yang harus kita hadapi. Setia berkobar. Setia berkobar-kobar. Saudara, Yesus sampai mati. Sampai mati. Kita mungkin sampai apa? Sampai tua. Sampai apa? Berkorban. Setia berkobar-kobar. Tetap setia berkobar. Melayani Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Jangan ada kebosanan. Jangan bosan. Kalau bosan, jenuh, bosan itu tanda kesucian merosot. Urapan merosot. Nah, itu bosan. Kebenaran merosot. Kalau sudah bosan, jenuh, malas, itu hati-hati. Saya mengatakan pada kaum muda, kalau sudah dia berbuat ini, kamu sudah tidak setia toh? Merosot toh? Iya, ya pasti jatuh. Tidak mungkin tidak. Kebenaran, kesucian merosot. Urapan merosot. Nah itu kita harus hati-hati. Jadi inilah satu ikat pinggang dari kulit ini, kesetiaan dan melayani dengan kesetiaan. Kebenaran itu sesuai firman, pengajaran yang benar, Alkitab, dan kesetiaan itu dalam urapan Roh Kudus. Kita setia berkobar bukan hawa nafsu daging, tapi dalam urapan Roh Kudus. Kalau hawa nafsu daging loyo, wah kelihatan hebat, tahu-tahu habis. Itu hawa nafsu daging. Tapi kalau urapan Roh Kudus, semakin setia semakin berkobar. Amin. Semakin tua, semakin lama melayani, semakin setia, semakin berkobar. Kebenarannya makin meningkat, kesuciannya makin meningkat, urapannya makin meningkat, usianya makin meningkat, dan lain sebagainya. Tapi ada urapan. Kita setia berkobar. Semoga kita bisa mengerti. Ya, hasilnya, ayo, biarlah malam ini yang sudah menjadi imam, mohon ikat pinggang dari kulit yang sudah kendor, kencangkan kembali. Setia berkobar, kencangkan kembali. Kencangkan, ayo kembali pada kebenaran, yang tidak benar dibuang, kembali pada kebenaran dalam firman pengajaran. Itu yang membuat longgar. Kalau sudah tidak benar, pasti tidak setia. Tidak bisa. Tidak berkobar-kobar. Ini yang tidak benar ini harus dibuang. Yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan pengajaran benar ini harus dibuang. Baru kita kencang lagi urapan, kebenaran meningkat, kebenaran dipulihkan dulu, belum meningkat, dipulihkan, maka ikat pinggang kencangkan,
urapan kembali. Setia berkobar kembali. Nah, nanti kebenaran meningkat, kesucian meningkat lagi. Meningkat. Ya, semoga kita bisa. Ayo, layani Tuhan dengan setia dan benar. Kesetiaan kebenaran. Yang berasal dari korban kulit. Kulit, bukan dari plastik. Kamuflase, bukan. Yang pura-pura, bukan. Dari kulit, betul. Apa itu? Apa kalau asli itu leather? Ya, leather, kulit, dari kulit asli. Kulit asli. Ini dari korban Kristus, betul-betul di kayu salib. Oh, tidak bisa dihalangi apa-apa. Tidak bisa dihalangi usia, tidak bisa dihalangi sandungan, tidak bisa apapun resiko. Tetap melayani dalam kebenaran kesetiaan. Tidak bisa dihalangi, tidak bisa. Kalau betul-betul asli. Nah, ayo. Mungkin saudara bilang, saya dari sekolah minggu dulu. Bagus, kaum muda. Saya melayani dari kurs sekolah minggu. Bagus. Tetapi asli atau tidak? Nah, dari kulit atau dari plastik? Itu saat-saat kita menghadapi tantangan. Di Surabaya firmannya tantangan. Di sini penampilan. Di Surabaya tantangan. Saat menghadapi tantangan kita loyo, tidak asli. Dari kecil sampai sekarang bohong gitu. Bukan dari korban Kristus hanya karena supaya punya kedudukan di gereja, supaya ini hanya itu. Begitu kena tantangan, Tapi kalau dari kulit asli, korban Kristus, apapun tantangan rintangan, kita tetap, apapun pengorbanan, apapun tantangan rintangan, kita tetap melayani Tuhan dalam kebenaran dan kesetiaan sampai selama-lamanya. Ayo sungguh-sungguh minta kulit asli dari Tuhan. Minta ikat pinggang kulit yang asli. Sekarang yang palsu lebih laku dari yang asli. Hati-hati. Hati-hati. Saya termasuk. Saya hampir ikat pinggangnya sudah bukan asli. Waktu saya menghadapi kesusahan, saya sudah berdoa pada Tuhan. Pindahkan aku dari Malang. Pindahkan. Bukan dari Tuhan saya minta. Tidak boleh. Untung saya sadar. Cepat. Lebih baik apapun yang aku harus hadapi. Lebih baik saya yang dikorbankan daripada jabatan gembala dikorbankan. Itu kulit asli. Belajar dari Tuhan. Bukan berarti saya sudah hebat. Saya mau gagal juga. Berkali-kali saya mau gagal. Di Lempinel mau gagal. Tidak makan mau lari. Apa? Ini bukan asli. Padahal saya melayani dari muda juga. Dari remaja mau layani. Tapi tidak asli ternyata. Harus dibuat asli. Malam ini juga minta yang asli. Amin. Saudara yang menghadapi tantangan sudah mundur. Sudah ini. Loyo. Ayo minta yang asli. Korban Kristus asalnya kebenaran dan kesetiaan. Ikat pinggang kulit. Semoga. Hasilnya. Pertama Lukas 17 ayat 7. Hasilnya. Lukas 17 ayat 7. Siapa di antara kamu yang punya seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Ini tantangan. Hamba membajak, menggembala, mestinya secara logika pulang ke rumah, harus disiapkan makanan. Betul? Betul ya? Sudah membajak seharian di ladang, di gembala, dalam penggembalaan pulang ke rumah mestinya saatnya minum teh, saatnya makan, dan lain-lain. Tapi apa? Nah ini kalau kulit asli. Menghadapi tantangan kuat. Kuat. Ayo coba. Apa sekarang? Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku. Jahat. Ini betul-betul Tuhan jahat. Kalau menurut logika betul. Wah disiksa. Jahat. Orang sudah seharian di ladang. Kena panas, kena ini. Pulang di rumah tidak boleh minum. Suruh masak. Jahat. Nah inilah kita seringkali pakai logika. Tidak pakai firman. Begitu ya. Begini. Makanya saya bilang. Jangan ikut-ikut ya soal Lempinel ya. Nanti merosot saudara. Jangan ikut-ikut sudah. Jangan ikut-ikut orang yang tinggal di gereja. Tidak usah ikut-ikut. Tidak usah merasa kasihan. Tidak usah. Saya sebagai gembala sudah tahu itu. Sudah tahu. Tidak usah merasa, kok dibeginikan. Saya bilang ke Lempinel juga. Jangan urusi pelayanan orang. Jangan usil lah. Masing-masing aja. Biar aja mau diapakan kan saya yang tanggung jawab.
Kalau saya salah kan Tuhan yang pukul saya. Tidak usah saudara. Diam aja. Saya bilang. Tidak usah, sebab sering pakai logika. Kasihan tidak ditolong sudah dia. Sudah terjerumus lagi. Saudara kasih uang kasihan. Terjerumus sudah. Jangan. Biar aja sudah. Biar aja. Asal dia tidak mati. Biar aja. Biar saja. Semoga kita bisa mengerti. Semoga mengerti. Teruskan. Ayo. Jangan pakai logika melayani. Pakai firman. Amin. Pakai firman. Kelihatan kejam sekali Tuhan. Ini Tuhan di sini adalah Yesus. Kejam sekali. Orang seharian kepanasan ini. Pulang tidak dikasih minum, kasih makan. Masak dulu. Untuk aku. Aduh, terlalu gembala itu. Tidak terlalu. Kalau sesuai firman tidak terlalu. Yang terlalu dagingnya yang terlalu. Mengerti? Yang terlalu itu dagingnya yang terlalu. Terlalu ini, terlalu itu. Dagingnya. Semoga kita mengerti. Ayo teruskan. Ikatlah pinggangmu. Ikat pinggangmu. Dan layanilah aku sampai selesai makan dan minum. Sampai aku selesai makan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Inilah. Jadi hasilnya kalau kita melayani dalam kebenaran kesetiaan dari korban Kristus. Betul-betul. Wah, ada tantangan sepertinya ini. Dari ladang, dari ini pulang tidak dikasih makan, suruh masak. Bagaimana mau diapakan aku? Biar saja. Yang penting ikuti firman Tuhan. Amin, saudaraku. Ikuti firman Tuhan. Jadi hasilnya kita bisa melayani Tuhan dengan mengikat pinggang. Kita bisa memberi makan minum. Pakai ikat pinggang, kebenaran kesetiaan sama dengan memberi makan minum Tuhan. Sama dengan memuaskan. Kita melayani Tuhan sampai memuaskan hati Tuhan. Ini hasil pertama. Kita bisa memberi makan minum Tuhan. Sama dengan kita melayani Tuhan sampai memuaskan hati Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, kamu juga boleh makan minum. Artinya, kamu boleh makan minum. Artinya, urusan makan minum sampai urusan mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Adalah urusan Tuhan. Amin. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan makan minum. Bukan cuma makan minum. Sampai dengan urusan mati, hidup mati kita. Adalah urusannya Tuhan. Tanggung jawabnya Tuhan sepenuh. Ya seperti di sini ini saya yang tanggung jawab sepenuh. Ya, banyak kali terjadi. Saudara sudah sakit hati, sakit ini. Padahal salah itu. Kok begitu, kok diginikan. Tidak. Kita tidak ngawur juga, saudara. Kita juga ada pedoman Alkitab ini juga, saudara. Ya memang seringkali seperti ini tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai. Saudara. Satu waktu seorang mengatakan dokter ini, saudara, menitipkan anak di sini. Ini Pak obatnya Pak, harus. Oh, saya tidak pakai obat Pak, saya tidak ngerti. Wah gawat Pak. Nah, ini pikiran dokter. Wah ganas Pak, gawat. Saya bilang terserah, enggak usah. Kita doakan saja. Kita doakan. Di luar logika. Di luar logika. Saya mau ikuti Tuhan. Saya mau ikuti Tuhan. Walau di sini sedikit-sedikit sakit. Kasih obat lah Lempinel. Sakit. Wah malah saya tolak obatnya. Malah saya tolak obatnya. Nah itu kalau ikut-ikut pakai logika. Bingung saudara nanti. Sakit hati sendiri. Janganlah. Serahkan pada Tuhan. Amin, saudaraku. Serahkan. Mati hidup kita adalah urusan Tuhan. Kalau sudah ada di rumah Tuhan, berani tinggal di rumah Tuhan ini, saudara, yang berani tinggal di gereja ini saya tampung. Nah ini nah, urusan makan minum kita, urusan mati hidup kita adalah urusan Tuhan, bukan urusan kita. Amin. Urusan kita hanya setia dan benar itu. Layani dengan setia. Sering kita sombong. Kita tidak setia, tidak benar untuk cari makan, cari ini. Kita tinggalkan pelayanan, tidak setia, tidak benar. Untuk cari makan. Loh, urusannya Tuhan kita urus. Urusan sendiri tidak diurus. Lah itu sering kali. Makanya jangan usil. Jangan urus pelayanan orang. Jangan usil. Ya, semoga kita mengerti. Semoga kita. Kalau hamba Tuhan ini gampang, paling gampang. Tidak usah usil, saudara. Kalau salah dia mempeng itu apa? Ngotot, ya tinggal Tuhan gepuk pakai sapu beres sudah. Enggak usah saudara bingung. Enggak usah usil. Enggak usah usil. Enggak usah usil.
Nanti saudara sendiri yang digebuk Tuhan. Malah. Jangan. Ya. Semoga kita sudah urusan Tuhan. Ayo semuanya. Kita sekarang melayani Tuhan dengan kebenaran, kesetiaan yang berasal dari kulit asli, dari korban Kristus. Sudah itu urusan kita. Tuhan dipuaskan dan urusan makan minum, mati hidup kita urusannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah menipu kita. Amin jago. Tuhan tidak. Dan selanjutnya kita juga mengalami kepuasan surga. Kebahagiaan surga. Kita juga mengalami kepuasan surga. Kebahagiaan surga. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua hasil. Yang kedua. Hasil yang kedua. Hasil yang kedua. Semoga kita mengerti. Wahyu 19 ayat 11. Ini benar dan setia. Yang berasal dari korban Kristus. Asli, betul. Kulit asli. Tidak ada campuran. Bukan imitasi. Bukan tipuan. Kalau kita melayani tipuan, hati-hati menipu Tuhan. Jangan. Ayo yang asli. Betul. Dibuktikan saat menghadapi tantangan, rintangan. Saat menghadapi fitnaan, saat menghadapi sandungan. Ayo tetap kuat, asli. Kuat, asli. Logika tidak bisa terima. Masa aku diginikan? Sudah membajak, tidak dikasih makan. Suruh masak. Serahkan logika itu. Supaya kita tetap melayani Tuhan. Itu asli, kulit asli. Kalau tidak asli, logika dulu. Waduh, masak begini. Sudah. Langsung dia ngomong ke sana. Begini lu, ngomong ke sana. Begini lu, begini lu, begini lu. Padahal dia salah. Dan Tuhan gebuk betul. Tuhan pukul, Tuhan hajar supaya kembali pada kebenaran. Supaya kembali pada kebenaran, kesetiaan. Semoga kita. Yang kedua, Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat surga terbuka. Ya. Sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ya. Ia menghakimi dan berperang. Nah, yang menunggangi kuda putih itulah Tuhan Yesus, namanya yang setia benar. Jadi orang yang melayani dengan setia benar, kita dipakai. Boleh menunggang juga. Kita dipakai dalam kegerakan kuda putih. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Kita dipakai dalam kegerakan kuda putih, kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Semoga mengerti. Dan berarti kita bebas. Kita bebas dari pembangunan Babel. Pembangunan mempelai wanita setan. Kejahatan dan kenajisan. Puncak kejahatan kenajisan. Yang menuju kebinasaan. Bebas. Tinggal pilih dua. Bapak, ibu, saudara sekalian, kaum muda terutama. Tinggal pilih dua. Mau dikegerakan di mana? Kalau tidak mau kegerakan pembangunan tubuh Kristus, maka pasti kegerakan Babel. Puncaknya kejahatan dan kenajisan. Menuju kebinasaan selama-lamanya. Semoga kita mengerti. Jangan tinggalkan ibadah. Jangan tinggalkan ibadah dengan segampang-gampangnya. Jangan. Jangan. Sebab di saat-saat kita beribadah itu saat kita dipakai dalam pembangunan tubuh. Kalau tidak mau bahaya. Dan banyak kejadian. Saat-saat ibadah justru dia jatuh. Saat-saat ibadah dia tidak ibadah justru jatuh. Nah, itu. Dengar. Saat-saat kita beribadah melayani Tuhan. Saat-saat dipakai dalam pembangunan tubuh. Amin. Kalau kita tidak mau bahaya. Bisa dialihkan ke Babel. Saat jatuh di situ. Saatnya jatuh. Perhatikan. Para orang tua yang punya kaum muda berusaha. Perhatikan. Jangan dibiarkan kalau anak alasan ini, alasan itu tidak ibadah. Hati-hati. Di saat mau dipakai dalam pembangunan tubuh yang benar tidak mau. Di saat itu dipakai dalam pembangunan Babel. Puncak kejahatan kenajisan. Ayo berdoa supaya tidak terhalang dalam ibadah pelayanan. Berdoa. Tuhan tolong kita. Yang ketiga terakhir. Sabuk hasilnya. Ikat pinggang untuk merapikan dan membereskan jubah kehidupan kita. Kemarin memakai jubah bulu unta.
Nah, harus dipakai ikat pinggang supaya rapi jubah. Untuk merapikan dan membereskan jubah kehidupan kita. Artinya menata rapi. Tuhan imam besar. Bos kita itu imam besar. Kita imam-imam. Tuan kita, bos kita. Itu Yesus imam besar. Yesus imam besar sedang menata rapi. Kalau kita benar, melayani dengan kebenaran dan kesetiaan yang berasal dari korban Kristus yang asli, kulit yang asli. Sudahlah, percaya. Tuhan sedang menata, imam besar sedang menata rapi kehidupan kita yang semrawut. Apa semrawut bahasa bagusnya? Yang kacau balau, sedang pelan-pelan dirapikan. Amin, saudara. Pelan-pelan dirapikan. Kaum muda, sungguh-sungguh dirapikan sedang pelan-pelan. Asal kita benar dan setia berasal dari korban Kristus, sungguh-sungguh sedang dirapikan. Sedang dirapikan. Kebalikannya kalau kita tidak benar, tidak setia, wah kacau balau gitu. Kacau balau. Ayo, sedang dirapikan. Dan imam besar sedang membereskan. Sedang membereskan semua masalah. Sedang membereskan semua masalah yang kita hadapi. Sampai yang mustahil sedang membereskan semua masalah yang kita hadapi. Sampai yang mustahil Tuhan bereskan, Tuhan selesaikan semuanya. So, ya. Satu lagi artinya ini memakai ikat pinggang. Jubah harus memakai ikat pinggang supaya jubah itu rapi, beres, dan indah. Ikat pinggang itu salah satunya juga untuk memperindah. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Semua menjadi indah. Imam besar, Tuhan imam besar sedang membuat semua menjadi indah pada waktunya. Ayo silakan. Yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Membuat indah. Semua menjadi indah pada waktu. Semua menjadi indah pada waktu. Lihat, yang jasmani masa depan menjadi indah. Yang rohani kita diubahkan. Kita diubahkan. Lihat, kita diubahkan dari manusia daging menjadi manusia rohani. Itu indah. Indah. Satu kebenaran, kesetiaan. Itu indah, kita diubahkan. Indah secara jasmani, masa depan yang indah. Berhasil dan indah pada waktu. Indah secara rohani, kita diubahkan, disucikan, diubahkan. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti Yesus. Mulai dengan kejujuran. Tidak berdusta, itu manusia baru. Manusia rohani. Kejujuran, tidak berdusta, jujur. Makin jujur, makin indah. Makin jujur, makin kejujuran. Sampai satu waktu, jika Yesus datang yang terindah, kita disucikan, diubahkan. Mujizat terakhir, menjadi sama mulia seperti dia. Menjadi mempelai wanita surga. Yang siap untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang pertama. Ini yang terindah dalam kehidupan kita. Semoga kita, ini penampilan seorang imam. Sudah jubah, ayo ditambah ikat pinggang. Dari kulit asli, dari kulit asli. Ikat pinggang, kebenaran, kesetiaan yang berasal dari korban Kristus. Yaitu kebenaran sesuai firman, bukan katanya si A, B, si C, si D, bukan. Katanya profesor, katanya pendeta, bukan. Katanya firman, ayat firman. Alkitab, itu kebenaran yang asli. Ikat pinggang yang asli, kulit asli. Dari korban kita melayani suatu dengan kebenaran yang sesuai pengajaran yang benar. Apapun resikonya, apapun yang harus kita korbankan. Kesetiaan itu dalam urapan Roh Kudus, berasal dari Roh Kudus. Ini berasal dari korban Kristus, berasal dari Roh Kudus. Yaitu setia berkobar-kobar, apapun yang harus kita korbankan. Tidak kendor, tidak kendor, tidak kendor, tidak tersandung oleh apapun, oleh tantangan apapun, tidak. Setia berkobar sampai selama-lamanya. Oh, hasilnya luar biasa. Hasilnya kita memuaskan Tuhan, pelayanan kita memberi makan, urusan makan minum, hidup mati urusan Tuhan. Kita puas, bahagia, surga. Apa yang jasmani ini? Yang jasmani ini, berlalu begitu saja. Biarlah kepuasan surga kita mohon kepada Tuhan. Apapun tantangannya. Yang kedua, kita dipakai pembangunan tubuh, jangan sampai masuk Babel.
Yang ketiga, yang terakhir, untuk merapikan, membereskan hidup. Indah pada waktunya. Ayo, serahkan hidup, diberi ikat pinggang oleh Tuhan malam ini. Kembali, yang sudah kendor, ikat pinggang. Yang belum dapat ikat pinggang, mohon. Yang sudah kendor, ayo diikat kembali. Dikencangkan kembali, mohon pada Tuhan, dikencangkan kembali oleh kekuatan firman, kekuatan korban Kristus, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kencang kembali supaya betul-betul nyata dalam hidup kita. Saja pekerjaan imam besar itu nyata. Tuhan memberkati kita. Nomor 10, semua indah pada waktunya. Nomor 10, nyanyian tambahan. Mari. Haleluya. Yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Haleluya. Ada waktu di hidup. Ada waktu di hidupku. Pencobaan berat menekan. Pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Ku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak, kan kehendak. Jalan Tuhan bukan jalanmu, bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua. Kan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kur pada Tuhan masa depan. Tuhan masa depanku, Tuhan ku serahkan hidupku, menantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kur pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Ayat 3, hari esok tiada ku tahu, tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua. Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Kur. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kor sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Dengan lagi. Haleluya. Lagi sekali kita sembah dia.
Nantikan Tuhan berkarya, hanya menunggu. Serahkan pada Dia. Dia yang bekerja, kita menunggu waktu Tuhan. Sekali lagi, nantikan. Dengan keyakinan indah pada waktunya. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Serahkan pada Dia. Urusan Tuhan semuanya. Urusan kita benar dan setia. Yang asli. Yang dari korban Kristus. Yang sesuai firman. Yang sesuai urapan Roh Kudus. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Berikan ikat pinggang kulit Tuhan yang asli Tuhan. Kebenaran dan kesetiaan-Mu Tuhan. Kami melayani mulai dalam nikah rumah tangga kami, dalam penggembalaan, dalam kunjungan. Dengan ikat pinggang kulit kebenaran kesetiaan-Mu Tuhan. Yang sudah Kau buktikan di kayu mati, di kayu salib Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya lawasa. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya.
berikan ikat pinggang yang asli, kulit yang asli Tuhan. Kebenaran kesetiaan dari korban-Mu Tuhan. Mulai dalam rumah tangga kami Tuhan, dalam penggembalaan pelayanan kami. Antar penggembalaan semua, tidak ada pamrih semuanya Tuhan. Tidak bosan, tidak kendor, tidak longgar Tuhan. Ya lawaga, ya lawaga. Supaya pelayanan kami memuaskan Engkau, berkenan kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Haleluya. 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 Biar dalam menghadapi tantangan Tuhan, rintangan Tuhan, sandungan, biar kami membuktikan keaslian ikat pinggang kulit kami Tuhan. Tidak akan longgar sedikit pun, tidak akan kendor sedikit pun dalam kebenaran dan kesetiaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. Ya Lawasa, ya Lawasa. Haleluya. 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 Ya Lawasa.
semua akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Haleluya. Ya Laza, ya Laza, ya Laza, ya Laza. Haleluya. 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 Ya Laza, ya Laza. Ya Laza, ya Laza, ya Laza. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laza, ya Laza, ya Laza. Haleluya. Haleluya. Kami mau melayani-Mu dengan kebenaran, kesetiaan Tuhan. Haleluya. Yang belum melayani Engkau tolong, Engkau angkat juga Tuhan. Haleluya. 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 Ya Laza, ya Laza, ya Laza. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Laza, ya Laza, ya Laza, ya Laza. Haleluya, haleluya, ya Laga, ya Laga, ya Laga, ya Laga. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau yang memuaskan kami, memberi kebahagiaan. Engkau yang mengurus urusan kami semua Tuhan. Engkau yang memakai kami, Engkau yang memperindah hidup kami, merapikan semua Tuhan. Engkau menyelesaikan semua Tuhan. Engkau tidak menipu pelayan-pelayan-Mu, imam-imam-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Laza, ya Laza, ya Laza. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Laza, ya Laza. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kau tidak menipu kami, babi-babu pelayan-Mu Tuhan. Kembalikan pada ikat pinggang kulit yang kencang Tuhan, jangan kendor Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya Nasa, ya Nasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya Nasa. Ya Nasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami, hanya melayani-Mu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau jadikan semua indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepadamu, terima kasih. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan sambil bangkit berdiri. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Dengan tundukkan kepala. Dengan ada yang mau mengangkat tangan, melayani dengan kebenaran, kesetiaan, tangan kebenaran, kesetiaan. Dari korban Kristus, bukan dari manusia, dari siapa? Yang asli sungguh-sungguh. Lagi, tidak bisa dikalahkan apapun, tidak bisa dihalangi, tidak bisa kendor, tidak bisa dihalangi, tidak bisa dirusak. Tetap benar setia sampai Tuhan datang. Tuhan akan menjadikan indah semua. Sekali lagi berjanji kepada Tuhan. Jangan korbankan kebenaran, kesetiaan. Lebih baik korbankan semua. Jangan korbankan kebenaran, kesetiaan.
Itu keindahan kita. Itu kesempurnaan kita. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Ya laka. Pakaikan ikat pinggangmu Tuhan. Ikat pinggang kulit yang asli Tuhan. Pakaikan kepada kami. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Yang sudah kendor kuatkan kembali Tuhan. Yang sudah tinggalkan pelayan kembalikan. Yang belum melayani Engkau pakai kami semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Sampai sungguh-sungguh kami menjadi mempelai-Mu yang terindah Tuhan. Di awan-awan yang perbaik bersamamu. Terima kasih. Terima kasih. Beri kesabaran kami semua dalam melayani Tuhan, dalam kebenaran, kesetiaan yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih sampai Engkau nyatakan semua Tuhan. Engkau nyatakan pemeliharaan-Mu, pembelaan-Mu pada kami. Engkau nyatakan kebahagiaan surga kepada kami. Engkau nyatakan pemakaian-Mu kepada kami. Lebih lanjut dalam gerakan besar Tuhan. Dan Engkau nyatakan Tuhan keindahan kepada kami. Kerapian hidup, keindahan. Oh Tuhan, keberhasilan sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Semua masalah Engkau selesaikan juga. Engkau tolong kami semua. Terima kasih, syukur kepadamu. Gembalakan kami semua. Baik yang ada di sini, yang ada di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, dalam Suprapto Medan, di dalam negeri, luar negeri semua. Engkau beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Dan akan merasakan sungguh-sungguh uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, menjadikan semua indah pada waktunya, membawa kami dalam kebenaran kesucian-Mu Tuhan, sampai kesempurnaan-Mu. Terima kasih setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu di tengah kami, biar kami tetap setia berkobar-kobar di dalam Kau, menggairahkan kami setia dalam ibadah pelayanan kepadamu, setia dalam penggembalaan Tuhan. Terima kasih. Demikian jiwa-jiwa yang sudah undur di sini di WR4 Surabaya, di Medan, Engkau tarik kembali bapak, ibu, anak muda, anak kecil, tarik kembali jiwa baru, tambahkan, gembalakan kami semua. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun, buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah yang belum menyatu, belum benar, belum bahagia, Engkau jamah Tuhan. Kau mudah sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik yang satu dalam pengajaran, yang sepadan, yang sesuai kehendak-Mu. Jangan tergoda apapun, bahkan oleh keluarga jangan tergoda Tuhan. Engkau tolong tetapkan kaum muda dalam Tuhan, sabar, tenang di dalam Engkau. Engkau beri masa depan yang indah. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Berkati semua, apa yang diusahakan, kerjakan, buka jalan semua Tuhan. Dengan berkat ini kami memuliakan Tuhan. Hutang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, Engkau tolong buka jalan. Yang sekolah kuliah, tolong semua menghadapi ulangan harian, menghadapi UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor, tolong semua kehendak-Mu lulus dengan baik, nama-Mu yang dipermuliakan. Nilai-nilai yang merosot Engkau angkat semua, Engkau tolong semua. Terima kasih. Keberhasilan ada di dalam tangan-Mu, keindahan ada di dalam tangan-Mu. Semua indah pada waktunya. Terima kasih. Pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak, Ibu, anak-anak muda, anak-anak kecil, Engkau jamah semuanya Tuhan. Baik Ibu Ismet, Ibu Sirayu,
Ibu Asyar, Ibu Edwin, Ibu Rahayu, Ibu Bambang, Ibu Ripka Gunawan, Oma Mari, Engkau jamah juga Ibu Waras, Ibunya Devi, Ibu Sanan, Ibu Daryanto, Ibu Titi, Ibu Ari, Ibu Suwiji, Ibu Deni Wijaya, Ibu Emi, Ani, Reni Pardede, Ibu Anta, Ibu Agus Mujoko, Ibu Yun Ari Tonang, Engkau jamah Tuhan. Juga kami serahkan Ibu Rianto di Surabaya, anak Grace, anak Enis juga di Blitar, Engkau jamah juga Tuhan. Ibu Lika Biver, Esther Piri, Uli Pohan di Nederland, Engkau jamah. Ibu Sindoro, Ibu Rasmadi, Ibu Mujianto, Engkau jamah juga. Bapak, Engkau jamah. Bapak Karim, Bapak Yahya, Bapak Nardi, Engkau jamah juga. Bapak Parlin Napitupulu, Bapak Ketut juga Engkau jamah Tuhan. Bapak Agus, Bapak Rudi, Bapak Santung, Engkau jamah juga. Kami serahkan juga dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tolong semua. Abraham Purba, Valeri di Jakarta, Engkau tolong juga. Ibu Pendeta Paulus Sumarno, Ibu Stevi, Engkau jamah juga. Kami serahkan Pendeta John Dimer, Suparji, Rudi Mamesa, Engkau jamah. Christopher juga, Nadia, Engkau jamah semua. Dan lain-lain. Tuhan kami serahkan dalam tangan juga. Bapak Agus Mulyawan, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ampuni kami baik yang disebut tidak disebut nama. Ampuni kami kuasa iblis setan. Penyakit kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Ibu Endrawati dan kakaknya Engkau jamah juga. Beri kami sehat, kuat, panjang umur. Melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Banyak permohonan kami Engkau yang dengar, Engkau yang tolong. Renovasi, rencana renovasi ke perluasan gereja ini Engkau buka jalan sesuai firman-Mu juga di WR4 Surabaya. Tambahkan jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Pakai kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih. Lempinal Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, kuatkan dalam takbisan, dalam perintisan. Tolong yang di sini beri ketaatan, kerendahan hati. Tuhan Engkau tolong Tuhan. Hanya mengurus pelayanan masing-masing kepada-Mu dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih yang akan datang. Engkau buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau membela semua. Kami tidak punya kemampuan. Engkau tolong GPT Pusat Pengurus. Beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar, dalam keuangan, dalam nikah benar, dalam berorganisasi, dalam segala hal. Kami rindu Tuhan. Kembali dalam satu pengajaran benar, kembali dalam satu tata cara ibadah yang benar seperti dulu Tuhan, dan sungguh-sungguh akan terjadi ledakan firman pengajaran-Mu di mana-mana, dan segera tubuh Kristus terwujud. Itu kerinduan kami Tuhan. Tolong semua. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Terima kasih. Permohonan apapun Engkau jawab semua, Engkau tolong. Bapak Sucipto juga Engkau jamah, kami serahkan dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk transportasi akan dijalankan pada kesempatan malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Suplemen 60. Aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir, Kau dapat aku tetap setia.
Besok pagi doa pagi jam 5 pagi di sini. Kemudian Kamis Bible Study disertai perjamuan suci jam 5:15. Jumat doa pagi juga jam 5:15. Sorenya kebaktian kaum wanita remaja putri 5:15. Sabtu kebaktian kaum muda remaja jam 5:15. Dan ajaklah kaum muda untuk datang pada Tuhan. Biarlah mereka juga memakai ikat pinggang kulit yang sungguh-sungguh rapi hidup mereka, indah hidup mereka di hadapan Tuhan, ya. Dan juga Minggu kebaktian umum 7:15, sekolah Minggu 10:30. Ajaklah sekolah Minggu juga datang pada Tuhan, semua memakai jubah, semua berikat pinggang, semua melayani Tuhan dengan benar, dengan setia, dan semua bisa bahagia bersama Tuhan selama-lamanya. Jangan korbankan kebenaran kesetiaan karena apapun juga, tapi korbankan semua demi kebenaran dan kesetiaan. Hati-hati, ya. Kebenaran kesetiaan bertolak belakang dengan logika. Kalau kita pakai logika, kita akan mundur. Jangan. Banyak contoh-contohnya. Ya, tadi contohnya dari ladang tidak dikasih minum, jahat itu. Banyak contoh, jahat, tidak bisa begitu. Wah, semua berdebat. Kalau dengan orang tidak rohani, iya tidak bisa. Mundur, saudara mundur. Wah, jahat ini, salah ini. Tidak. Firman memang. Nah, kalau tidak cocok dengan logika lah, itulah firman. Ya, sungguh-sungguh banyak macam-macam. Abraham melayani, sembelih anak. Wah, yang tidak bisa ini, jahat ini. Mundur kalau jahat. Kalau pakai logika pasti mundur kita dari pelayanan. Jangan. Korbankan semua untuk kebenaran kesetiaan. Di rumah tangga juga, saya korbankan mulai di rumah tangga. Korbankan semua untuk kebenaran kesetiaan. Di penggembalaan, korbankan semua untuk kebenaran kesetiaan. Jangan pakai logika, kalau logika tersesat dan terhilang selamanya. Tuhan menolong. Ini pesan sungguh-sungguh, ya. Jangan pakai logika, menyesatkan itu, ya. Tidak cocok dengan firman. Memang betul, saudara, apalagi dengan orang-orang yang tidak suka. Masa begini, masa pulang dari penggembalaan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jahat ya. Wah, kalau logika habis, saudara. Tapi firman. Ini betul, ini firman. Yang benar, yang setia. Ya, Tuhan memberkati semua. Mohon doa. JL yang akan ujian praktek mulai besok Rabu sampai Sabtu. Anak-anak kita yang kelas 12 ini, ya. Kelas 12 juga kelas SMP 7, 8, 9 ya. Kelas 9 juga, ya. Kelas 9 dan kelas 12 yang ujian praktek, Tuhan juga menolong semuanya. Doa yang berulang tahun hari ini, Selasa, Rahel Palma, 18 Februari 2014. Kemudian hari Rabu, tanggal 19 Februari, Iwayan Hefri. Kemudian tanggal 20, Ibu Maria Magdalena, Ibu Benyamin, Yeremia Wijaya, Ibu Indrawati, dan seterusnya. Semoga Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama bangkit diri, kita tamatkan kebaktian kita. Kami berdoa buat yang ujian praktek kelas 9, kelas 12 semua. Tuhan yang disebut nama atau tidak, beri hikmat akal budi pertolongan dari Tuhan. Tuhan semua bisa, berikan keterampilan dari Tuhan, hikmat akal budi semuanya. Lulus dengan baik, namamu dipermuliakan. Terima kasih yang berulang tahun hari ini, besok dan seterusnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga, berkat-berkat rohani jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terutama dipakai untuk kemuliaan, keagungan nama Tuhan sampai Tuhan datang. Segala pengorbanan anak-anakmu, apapun bentuknya, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada latihan kur. Tuhan berkati semua. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bahagia pulang ke rumah masing-masing. Biarlah berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Silakan memberi salam satu dengan yang lain.